Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, anak-anak. Selamat siang, anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik, Pak. Sehat, kuat, tetap semangat. Ya, baik. Berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran daring mata pelajaran IPS dengan menggunakan aplikasi Google Meet. Ya, baik anak-anak. Sebelumnya akan saya cek dulu jaringan kalian. Jaringan kalian ada yang bermasalah tidak? Enggak, Pak. Lancar, Pak. Lancar, Pak. Lancar semua ya. Lancar, Pak. Suara saya kedengaran? Dengeran, Pak. Dengeran, Pak. Wajah saya kelihatan ya? Kelihatan. Ya, silakan. Baik, silakan kalian untuk videonya di ya videonya kalian nyalakan semua ya. Baik, anak-anak, sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran hari ini, salah satu silakan memimpin doa. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Ya, selesai. Ya, baik anak-anak, saya akan mengecek kehadiran kalian. Silakan kalian lihat di WA sudah saya kirim link Google Form di sana. Silakan untuk melakukan presensi. Ya, sudah semua ya? Sudah, Pak. Ya, baik. Sudah, Pak. Sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan bahwa saat ini kita masih mengalami pandemi COVID-19 ya. Jaga kesehatan kalian, minum air putih yang banyak, makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan jangan lupa terapkan ya. Sekarang tidak 3M lagi tapi 5M. 5M itu apa, Nana? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas. Ya, bagus ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang materi konflik ya. Ya, Pak. Ya, kita akan mempelajari konflik dalam kehidupan sosial ya. Kenapa kita mempelajari konflik dalam kehidupan sosial ini? Nanti saya harapkan dengan mempelajari konflik dalam kehidupan sosial nanti anak-anak ke depannya bisa lebih sukses. Hubungannya apa, Pak? Hubungannya kalian kalau sudah mendalami apa itu konflik, kalian nanti pasti akan lebih dewasa dalam menyikapi konflik ya. Orang yang dewasa dalam menyikapi konflik ya, kalian nanti apabila dapat masalah bisa menyelesaikan dengan baik ya. Otomatis apa? Orang yang tidak suka berkonflik itu akan banyak teman, banyak relasi ya. Banyak sekali orang sukses karena apa? Jaringan pertemanannya bagus ya. Namun sebelumnya untuk lanjut ke materi konflik, saya akan mengingatkan untuk pembelajaran minggu lalu. Siapa yang masih ingat untuk pembelajaran minggu lalu? Pembelajaran minggu lalu, ya silakan. Tentang apa? Tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Ya, bagus, Nak. Pluralitas masyarakat Indonesia itu apa? Saya, Pak. Ya, silakan. Pluralitas masyarakat Indonesia adalah kemajemukan masyarakat Indonesia baik dalam suku, budaya, agama, ras, pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, bagus sekali, Nak. Jadi itu ya. Nah, adanya keanekaragaman yang bermacam-macam dari budaya, sosial, agama, ras, dan bermacam-macam tadi, kira-kira bisa menimbulkan perselisihan tidak? Rawan dengan perselisihan tidak? Rawan dengan perselisihan, Pak. Terjadi perselisihan, Pak. Ya, baik. Kalau rawan terjadi perselisihan, siapa yang bisa kasih contoh? Ya, siapa yang masih bisa memberikan contoh tentang
konflik atau perselisihan karena apa? Keanekaragaman yang bermacam-macam tadi. Silakan. Saya, Pak. Ya. Jadi perselisihan antara suku Madura dan suku Dayak Kalimantan. Ya. Terus siapa lagi bagus nak? Ada yang mau ngasih contoh dalam kehidupan sehari-hari perselisihan tentang apa? Saya, Pak. Ya, silakan. Saya pernah bertengkar dengan adik saya rebutan barang. Ya, bertengkar dengan adiknya rebutan barang. Bagus, itu juga contoh perselisihan. Apalagi? Silakan. Ada yang ngasih contoh lagi? Dalam kehidupan sehari-hari, contohnya apa? Contoh perselisihan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya apa lagi? Ada? Saya, Pak. Oh ya, silakan. Apa? Saya pernah bertengkar dengan adik saya karena rebutan barang. Oh ya, bertengkar karena rebutan barang. Oke, ya. Itulah kenapa hari ini kita akan mempelajari tentang konflik. Ya, tadi kalian mengatakan bahwa ada perselisihan, ya, karena keanekaragaman ras, budaya, sosial, dan lain sebagainya. Tadi ada yang mencontohkan perang antara suku Madura, suku Dayak, kemudian kalian dalam kehidupan sehari-hari pernah bertengkar dengan adik kalian. Makanya hari ini kita akan mempelajari konflik. Nah, adapun tujuannya, ya kelihatan ya ini ya, sudah saya tayangkan di sini ya. Ya, tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah kalian melakukan diskusi, melihat gambar dan tayangan video tema konflik dalam kehidupan sosial, kalian nanti diharapkan dapat menjelaskan pengertian konflik dalam interaksi sosial budaya serta pengembangannya kehidupan kebangsaan secara benar. Kemudian kalian nanti diharapkan dapat menyebutkan faktor-faktor penyebab konflik secara benar. Kemudian kalian diharapkan dapat menganalisis dampak konflik dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, kebangsaan secara kritis. Kemudian kalian juga diharapkan dapat menjelaskan cara penyelesaian konflik dalam kehidupan sosial budaya secara tepat. Kemudian kalian nanti juga diharapkan dapat mempresentasikan hasil analisis konflik sosial budaya dalam kehidupan kebangsaan dengan benar dan menarik. Nah, garis besar pembelajaran kita untuk hari ini, yang pertama pendahuluan. Pendahuluan tadi ya, kita sudah saling menyapa ya, kemudian kalian juga sudah berdoa, kemudian juga sudah cek kehadiran. Nah, untuk kegiatan ini nanti kalian nanti akan mendiskusikan ya video atau gambar tayangan video tentang materi konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dari video nanti kalian nanti mencari apa saja yang kalian temukan di situ, kemudian membuat pertanyaan hal-hal apa saja yang tidak kalian ketahui dan ingin kalian ketahui, kemudian kalian berusaha menjawab sendiri dengan berdiskusi di dalam kelompok, ya. Itu. Nah, kemudian setelah itu kalian nanti bisa menyimpulkan, ya. Jadi setelah kalian tadi berdiskusi, menyimpulkan, kemudian merefleksikannya. Itu garis besar pembelajaran pada siang hari ini. Kemudian untuk aspek penilaian, ya, lingkup penilaiannya nanti ada aspek sikap. Saya lihat sopan santun kalian dalam kegiatan pembelajaran, kerapian kalian dalam mengikuti pembelajaran, kemudian dalam aspek pengetahuan nanti saya akan melakukan 2 kali tes, ya, pre-test dan post-test. Kemudian dalam aspek keterampilan, ya, dari dalam aspek keterampilan nanti kalian akan saya nilai bagaimana kalian nanti untuk dalam berdiskusi, kemudian keterampilan dalam presentasi dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dalam berdiskusi, ya. Sudah jelas ya anak-anak? Sudah Jelas, Pak. Ya, baik, kami sudah jelas ya. Hari ini ya sebelum kita memulai kegiatan inti saya melakukan pretest ya.
Soalnya sudah saya bagikan di WA Group, tetapi di sini juga saya tayangkan. Silakan, ini soalnya. Bisa kalian cek di WA Group. Kelihatan ya, Nana? Kelihatan, Pak. Ya. Kelihatan. Saya kasih waktu 5 menit ya. Silakan. Iya, Pak. Ya. Sudah selesai, Nana? Sudah, Pak. Baik, kalau sudah selesai, ya kita akan melanjutkan ke materi tentang konflik, ya nanti akan saya koreksi. Nah, silakan kirimkan jawabannya ke tempat saya ya. Kita akan masuk ke selanjutnya, yaitu pengertian konflik. Nah, kalian sudah tahu arti konflik? Belum, Pak. Baik, Belum, kalau Pak. tidak tahu, coba kalian perhatikan. Menurut kalian ini gambar apa, anak-anak? Saya, Pak. Ya, Berwanita dan pria yang sedang bertengkar. gambar pria dan wanita yang sedang bertengkar. Bagus, nak. Apalagi? Tentang gambar apa ini? Sekelompok anak SMA dan SMP yang sedang tawuran. Ya, sekelompok anak SMA dan SMP yang sedang bertaburan. Nah, menurut kalian apa yang mereka lakukan ini? Saya, Pak, Ya, saling mengancam dan menyerang. bagus, nak. Jadi ada saling mengancam dan menyerang. Nah, mereka saling mengancam, kemudian saling menyerang itu kenapa? Menurut kalian kenapa? Saya, Pak, Ya, karena ingin menguasai, Pak. saya ingin menguasai. Bagus. Apalagi? Karena pengen menguasai, ya. Kenapa lagi? Saya, Pak, Ya. karena tujuannya atau keinginannya berbeda, Pak. Nah, bagus ya. Jadi itu ya, yang kalian sampaikan tadi betul ya. Jadi ada yang ada ini ya, ada wanita dan laki-laki yang bertengkar. Berarti itu individu ya.
kemudian ada kelompok SMP dan SMA yang saling tawuran, ya berarti itu dalam kelompok, ya mereka saling mengancam, saling menyerang, karena apa? Tadi dikatakan keinginan berbeda, tujuannya berbeda. Nah, jadi menurut kalian pengertian konflik itu apa? Siapa yang tahu? Saya, Pak. Ya. Konflik adalah perselisihan individu atau kelompok karena tujuannya berbeda. Mereka ingin saling menguasai dengan berbagai cara lewat ancaman atau kekerasan. Ya, betul sekali ya. Yang disampaikan Binta tadi juga betul ya. Tapi dalam arti sini juga sama ya. Jadi suatu proses sosial, individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak yang lawan yang disertai dengan ancaman dan atau kekerasan. Nah, jadi ini adalah pengertian konflik. Jadi apa yang kalian sampaikan tadi betul. Nah, kita akan mempelajari konflik lebih dalam lagi ya. Nah, dengan cara kita nanti akan berdiskusi di dalam kelompok ya dengan mengerjakan lembaga kerja peserta didik yang sudah saya bagikan di WA Group ya. Dari lembaga kerja peserta didik nanti di situ ada beberapa gambar, kemudian juga ada video. Dari gambar dan video nanti kalian amati, kemudian kalian apa saja yang kalian tidak ketahui nanti bisa diskusikan dengan kelompok ya. Ini kita akan masuk ke lembaga peserta didik. Nah, langkah-langkah kegiatan di dalam pembelajaran ini nanti, pelajarilah buku referensi bahan ajar handout internet tentang materi. Kemudian bagi kelasmu menjadi beberapa kelompok, kemudian lihat gambar tayangan video, kemudian dari rumusan pertanyaan tersebut kalian jawab, berdiskusi bersama dalam kelompok. Kemudian setelah selesai, kembali ke identitas kelompok lain. Kemudian kalian nanti mengirimkan hasil diskusi di WA Group, kemudian mempresentasikan, ditanggapi teman kalian, kemudian juga saya nilai. Sudah tahu ya? Langkah-langkah kegiatannya sudah jelas? Sudah, Pak. Baik, kalau sudah jelas, kalian lihat gambar ini. Kelihatan gambarnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Nah, yang ini kelihatan gambarnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, baik, untuk gambar ini berarti sudah jelas ya? Sudah jelas, Pak. Baik, kalau sudah jelas, saya akan memutarkan video, nanti kalian amati ya. Suaranya kedengaran tidak, Nana? Kedengaran. Nah, suara gambarnya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas. Ditanya orang, itu kan setting. Saya nggak tahu ya. Oh, nggak tahu. Ini
Yamin, warga perumahan Nangela, Kelurahan Cigantang, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, dan penggugat Septiana Virginandi akhirnya memilih damai di kantor Peradi Tasikmalaya. Kedua warga yang rumahnya bersebelahan ini dipertemukan oleh pihak Peradi Tasikmalaya untuk mediasi sebelum lanjut ke persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tasikmalaya. Keduanya akhirnya sepakat untuk berdamai dan tidak akan melanjutkan gugatan ganti rugi sebesar 60 juta rupiah kepada tergugat gara-gara burungnya diduga mati akibat asap sampah yang dibakar oleh tergugat. Sekitar pukul 10 pagi, Jokowi dan Prabowo bertemu di depan gate menuju ke peron MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Sama-sama berkemeja putih, keduanya bertemu dengan suasana yang akrab. Usai bertemu, Jokowi Prabowo langsung menuju peron untuk naik MRT menuju ke kawasan Senayan, Jakarta. Selama di perjalanan, keduanya membahas sejumlah hal. Dan setibanya di stasiun MRT Senayan, baik Jokowi maupun Prabowo menyampaikan pernyataan pada media. Jokowi dan Prabowo sepakat mengajak semua lapisan masyarakat untuk menghentikan perselisihan karena usai Pilpres, semuanya kembali satu rakyat Indonesia. Kontestasi, kompetisi di Pilpres, kita tahu kompetisi di Pilpres, nah kompetisi yang harus ngomong apa adanya, kompetisi yang sangat keras, baik di antara kami maupun di antara pendukung. Oleh sebab itu, setelah Pilpres usai, silaturahmi antara saya dengan Bapak Prabowo Subianto bisa kita lakukan pada pagi hari ini. Alhamdulillah, sekali lagi sebagai sahabat, sebagai kawan, sebagai saudara, saya sangat berterima kasih sekali atas pengaturan sehingga kami bisa bertemu dengan Bapak Prabowo Subianto. Dan saya juga berharap agar para pendukung juga melakukan hal yang sama. Karena kita adalah saudara bangsa dan setanah air. Tidak ada lagi yang namanya 01, tidak ada lagi yang namanya 02. Yang ada adalah Garuda, Garuda Pancasila. Ya, jelas tidak tadi videonya, Nana? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Suaranya kedengaran juga ya? Ya. Baik. Kalau Jelas, begitu, Pak. silakan kalian membuat pertanyaan-pertanyaan ya mengenai hal yang ingin kalian ketahui dari tayang video konflik dalam kehidupan sosial tadi. Kemudian kalian ingin tahu jawabannya. Silahkan kalian membuat pertanyaan ya. Sudah mengerti ya? Perintahnya ya? Ya. Ya. Silakan. Siapa yang mau ngasihkan pertanyaan? Saya, Pak. Ya, apa? Faktor apa saja yang menyebabkan konflik? Faktor apa saja yang menyebabkan konflik? Saya tulis ini ya, sebentar. Nah. Terus apa lagi? Saya, Pak. Ya. Apakah dampak dari konflik? Apakah dari dampak dari konflik? Bagus, Nak. Saya sebentar. Terus apa lagi?
Saya, Pak. Ya, silakan. Bagaimana cara penyelesaian konflik? Bagaimana cara penyelesaian konflik? Bagus, benar ya. Ya, apalagi? Saya, Pak. Ya, Kenapa di Indonesia rawan konflik? kenapa di Indonesia rawan? Ya, jadi ya, kenapa di Indonesia rawan konflik? Bagus, nak. Ada lagi pertanyaan dari video itu Ya, tadi, Pak. Mbak? Sudah tidak ada? Sudah tidak ada, Pak. Ya, baik. Kalau sudah tidak ada, ya, karena ini tadi tujuan kita tadi salah satunya akan mengetahui faktor yang menyebabkan konflik, kemudian dampak dari konflik dan bagaimana cara menyelesaikan konflik. Untuk kenapa di Indonesia rawan konflik ini, hari ini kita tidak bahas, tetapi rumusan yang saya pakai yang sesuai yang tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya, jadi ini yang kenapa di Indonesia rawan konflik kita bahas untuk pertemuan selanjutnya ya. Ini saya habis dulu. Ya. Nah, dari rumusan pertanyaan ini nanti kalian diskusikan di kelompokmu. Untuk kelompok 1 ya, ini nanti membahas faktor apa saja yang menyebabkan konflik. Ya, nanti kalian diskusikan. Kemudian apakah dampak dari konflik? Ya, ini nanti kalian dampak dari konflik negatif secara positif apa? Kemudian untuk kelompok 2 ini nanti untuk dampak konflik secara negatif. Kemudian bagaimana cara menyelesaikan konflik? Sudah tahu tugasnya? Sudah Sudah, tahu, Pak. Sudah tahu ya. Jadi silahkan di kelompok tadi berdiskusi di dalam grup WA untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian ajukan tadi. Silahkan masuk ke grup WA. Waktunya 15 menit ya untuk diskusi ya. Ya.
Sudah selesai anak-anak? Sudah, Pak. Udah, Pak. Sudah ya, baik. Kalau sudah, silakan yang sudah siap maju dari kelompok 1 sudah siap? Sudah, Pak. Silakan Udah. mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Hasil diskusi dari kelompok kami dari melihat tayangan video dan gambar tadi sebagai berikut. Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik adalah 1. Perbedaan antar individu, 2. Perbedaan kebudayaan, 3. Perbedaan kepentingan, 4. Perubahan nilai yang cepat. Dampak positif konflik. 1. Konflik meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. 2. Konflik dapat berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat. 3. Konflik memunculkan sebuah kompromi baru apabila pihak yang berkonflik dalam kekuatan yang seimbang. Demikian hasil diskusi kami. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Dari kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Silakan dari kelompok 2, ada pertanyaan untuk kelompok 1? Ada pertanyaan untuk kelompok 1, silakan. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Suara saya kedengaran? Saya, Pak. Ya, silakan. Perbedaan kepentingan itu maksudnya apa ya? Ya, perbedaan kepentingan itu maksudnya apa? Silakan, kelompok 1 untuk menjawab. Maksudnya kepribadiannya berubah. Contohnya, Perbedaan kepentingan, maksudnya apa? setiap orang atau setiap orang atau kelompok punya kepentingan masing-masing. Contohnya tawuran anak SMP karena punya kepentingan sendiri-sendiri. Ya, karena perbedaan kepentingan tadi ya, jadi Bintang menyontohkan bahwa tawuran anak SMP dan SMA, mereka mempunyai kepentingan-kepentingan sendiri. Anak SMP punya kepentingan sendiri, anak SMA punya kepentingan sendiri. Akhirnya apa? Karena kepentingan mereka berbenturan, terjadilah konflik. Bagus sekali. Bintang, terus. Ada pertanyaan lagi? Saya, Pak. Ya, silakan. Konflik meningkatkan solidaritas. Contohnya apa? Konflik meningkatkan solidaritas. Ya, contoh dari meningkatkan solidaritas. Silakan. Contohnya orang demo, solidaritas dalam kelompok menjadi lebih kuat untuk mencapai tujuan mereka. Ya, contohnya orang demo tadi ya, ketika orang demo itu kan mempunyai solidaritas yang kuat, ya. Makanya segi positif itu, jadi solidaritasnya menjadi lebih kuat, ya. Terus, bagus sekali, Nak. Ada pertanyaan lagi untuk kelompok 1. Saya, Pak. Ya, silakan. Perbedaan individu maksudnya apa? Perbedaan individu, ya, dari konflik tadi kok ada perbedaan individu, silakan. Untuk kelompok 1 menanggapi. Setiap individu punya kepribadian dan sifat berbeda-beda, jadi bisa menimbulkan konflik. Nah, jadi setiap individu itu mempunyai kepribadian yang berbeda-beda ya, didikan yang berbeda. Jadi bisa menimbulkan konflik. Bagus sekali Bintang jawabannya. Terus ada pertanyaan lagi untuk kelompok 1? Ada? Pertanyaan lagi untuk kelompok 1? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kasih tepuk tangan meriah untuk kelompok 1 dulu. Ya.
kita akan beralih ke kelompok 2. Kelompok 2 sudah siap? Sudah siap, Pak. Ya, silakan presentasikan hasil diskusinya untuk kelompok 2. Kami menyiapkan hasil diskusi kelompok kami. Dampak negatif konflik adalah keretakan hubungan antar individu dan persatuan kelompok. 2. Kerusakan harta benda dan hilangnya nyawa manusia. 3. Berubahnya kepribadian para individu. 4. Munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah. Cara menyelesaikan konflik: 1. Menghindar. 2. Memaksakan kehendak. 3. Menyesuaikan kepada keinginan orang lain. 4. Tawar-menawar. 5. Kolaborasi. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 2 sudah mendiskusikan dan mempresentasikan. Ya. Nah, sekarang silakan kelompok 1 menanggapi atau bertanya untuk kepada kelompok 2 hasil presentasinya. Monggo. Kelompok 1. Saya, Pak. Ya. Maksud perubahan kepribadian individu itu bagaimana? Ya. Apa tadi? Perubahan individu ya, perubahan. Ya. Silakan. Ya. Baik, coba tes Reza diulangi suaranya. Maksudnya kepribadiannya berubah, contohnya yang sebelumnya sifatnya lemah lembut berubah beringas setelah berkonflik. Ya, terima kasih. Silakan. Ada pertanyaan lagi ya. Jadi tadi dia mengatakan bahwa kepribadian seseorang bisa berubah karena berkonflik ya. Jadi yang lemah lembut kemudian dia menjadi beringas ya. Ada pertanyaan lagi. Monggo untuk kelompok 1. Silakan bertanya untuk kelompok 2. Saya, Pak. Ya. Penyelesaian konflik dengan memaksakan kehendak, contohnya bagaimana? Ya, menyelesaikan konflik dengan pemaksaan kehendak. Contohnya bagaimana? Silakan. Contohnya Indonesia memaksa penjajah Belanda pulang ke negaranya, akhirnya konflik berakhir, Indonesia menang. Oh ya, jadi itu ya berdasarkan sejarah kita dulu ya. Jadi Indonesia berkonflik dengan penjajah, akhirnya apa? Indonesia memaksakan kehendaknya, betul sekali ya. Akhirnya penjajah Belanda itu pergi dari Nusantara dan Indonesia menang. Bagus sekali, Nak. Ada pertanyaan lagi untuk kelompok 2? Tidak, Pak. Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya, baik. Sekali lagi, kalau tidak ada, terima kasih kalian luar biasa. Kasih tepuk tangan yang meriah buat kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Nah. Ya, baik anak-anak. Tadi kalian sudah berdiskusi, kemudian juga sudah mempresentasikan, ada yang bertanya, ada yang menjawab. Akhirnya tiba saatnya kita akan menyimpulkan. Siapa yang berani menyimpulkan hasil belajar kita pada siang hari ini? Silakan. Saya, Pak. Ya. Konflik adalah suatu proses sosial individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Faktor yang mempengaruhi antara lain perbedaan antar individu, perbedaan kebudayaan yang mempunyai dampak positif atau negatif, di mana konflik ini bisa diselesaikan dengan cara menghindar, memaksakan kehendak, dan lain sebagainya. Ya, bagus. Terima kasih. Kasih tepuk tangan meriah buat teman kalian ya. Luar biasa. Baik, jadi konflik itu karena apa? Karena adanya perbedaan tujuan dan keinginan tadi. Ya, kemudian terjadilah konflik karena apa? Setiap orang mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. Mereka ingin tujuannya yang berbeda itu, mereka tujuannya yang paling benar. Makanya bagaimana dengan pemaksaan, dengan ancaman, mereka berusaha tujuan yang diinginkan masing-masing individu atau kelompok itu tercapai. Betul sekali, Bita ya. Jadi, nah kita
akan saya kasih penguat. Tadi yang disebutkan sudah benar ya. Jadi faktor-faktor penyebab konflik tadi yang pertama perbedaan antara individu, kemudian perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, perubahan-perubahan nilai yang cepat. Nah, perbedaan antar individu tadi apa? Ya, jadi setiap orang itu sudah mempunyai didikan sendiri dari keluarga ya. Jadi masing-masing orang itu punya latar belakang keluarga sendiri-sendiri, biasanya mempunyai sifat yang berbeda antara individu satu dengan individu lainnya. Kebudayaan juga, kebudayaan tadi kita dari bangsa ini terdiri dari berbagai macam kebudayaan ya. Ada budaya Jawa, ya, kemudian budaya Sumatera dan lain sebagainya. Itu pasti bisa menyebabkan konflik. Kemudian untuk perbedaan kepentingan, tadi juga sudah disebutkan, setiap kelompok atau individu itu mempunyai kepentingan sendiri-sendiri, ya. Kemudian adanya perubahan-perubahan nilai yang cepat. Kalau di video tadi, ya ada demo mahasiswa, di mana mereka belum siap menerima Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi perubahan-perubahan yang cepat itu mereka belum bisa beradaptasi dan mereka menilai bahwa itu merugikan mereka, maka terjadilah konflik. Nah, itu. Nah, kemudian dampak konflik, ya ini kalau dari segi positif, konflik meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. Ya, konflik dapat membantu menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma-norma baru. Kemudian konflik dapat berfungsi sebagai sarana mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Kemudian konflik dapat memunculkan sebuah kompromi baru apabila pihak yang berkonflik berada dalam kekuatan yang seimbang. Kalau di video tadi kalian melihat ya antara Jokowi dan Prabowo, mereka bersaing untuk menjadi presiden dengan kekuatan yang hampir seimbang. Akhirnya mereka berusaha apa? Berusaha menyatukan yang tidak terjadi perpecahan. Akhirnya apa? Ada kompromi-kompromi baru. Nah, kemudian dampak negatifnya keretakan hubungan antara individu dan persatuan kelompok, kemudian kerusakan harta benda dan hilangnya nyawa manusia, berubahnya kepribadian para individu, kemudian munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah. Ya, baik anak-anak, kalian hari ini sangat luar biasa sekali, ya. Nah, saya akan melakukan post test ya setelah kalian tadi berdiskusi kemudian mepresentasikan menyimpulkan. Saya pengen melihat perkembangan kalian setelah kalian belajar bersama tadi apakah ada peningkatan. Silakan kalian lihat di WA kalian ya. Silakan. Sudah saya kirimi soal di sana, saya kasih waktu sekitar 5 menit. Silakan.
Sudah selesai, anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Yes. Baik, silakan jawabannya dikirim ke WA saya, akan saya koreksi. Kok suaranya cilik yo? Ya, silakan nilainya sudah saya kirim ke WA kalian. Nah, siapa yang berani menyampaikan nilainya? Pretest dan posttestnya tadi, silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Nilai saya pretest cuma 60, posttestnya 90, Pak. Ya, bagus, luar biasa sekali. Terus, siapa lagi? Siapa lagi yang mau menyampaikan nilainya? Ada yang mau menyampaikan nilainya? Ya, berarti tadi ya Bintang luar biasa ya nilainya. Nah, saya senang sekali. Saya, Pak. Ya, siapa lagi? Nilainya berapa? Saya, Pak. Ya, nilainya berapa? Nilai pretest saya 50, sekarang jadi 100, Pak. Ya, bagus, tepuk tangan, luar biasa kalian ya. Baik anak-anak, berarti tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai ya. Karena nilai kalian ternyata ada peningkatan ya. Kalian tadi menjelaskan pengertian konflik, kalian tujuannya tercapai tidak? Tercapai, Pak. Tercapai. Ya, bagus. Untuk mengetahui faktor-faktor konflik tercapai? Tercapai. Tercapai. Menganalisis dampak konflik sosial tercapai? Tercapai, Pak. Ya, bagus. Kemudian kalian bisa menyelesaikan konflik, dalam penyelesaian konflik tercapai? Ya. Tercapai, Pak. Nah, yang terakhir kalian tadi bisa mempresentasikan. Tercapai tidak? Kalian bisa presentasi tidak? Ya, Pak. Bisa ya. Baik, kalau begitu hari ini pembelajaran sangat luar biasa. Kita akan mengakhiri pembelajaran ini, tetapi sebelum pembelajaran ini saya tutup, nanti silahkan kalian mengerjakan tugas. Yang pertama, kalian merangkum tentang materi integrasi dalam kehidupan sosial masyarakat untuk pertemuan berikutnya. Kalian pelajari, kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan tanya jawab untuk masalah integrasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Sudah tahu tugasnya? Sudah, Pak. Baik, Sudah kalau tahu. sudah, silakan salah satu memimpin doa. Kita akan lagi pembelajaran hari ini. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik anak-anak. Terima kasih kalian hari ini luar biasa. Jadi kita dengan belajar konflik, harapan kita nanti kalian menjadi orang-orang yang luar biasa ya. Dengan kita mempelajari konflik, kita lebih bijaksana dalam menghadapi konflik dalam kehidupan
baik dalam lingkungan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saya akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalian bisa meninggalkan room meeting ini. Terima kasih.